3 orang. Saya tidak lulus di situ. Nah, disitulah memulai ada kekecewaan demi kekecewaan. Kecewa terhadap diri sendiri ya, bukan kecewa terhadap keluarga atau sekolah, enggak. Kecewanya karena itu. Kenapa waktu itu saya tidak maksimalkan waktu untuk belajar? Sampai pada akhirnya angkatan saya itu alhamdulillah kalau dari segi ilmu agama sangat luar biasa. Dari segi dunia pun juga luar biasa, sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Allah. Barang siapa yang mau dunia dengan ilmu, mau akhirat dengan ilmu, mau keduanya juga harus dengan ilmu. Teman-teman seangkatan saya itu semua pada sukses dua-duanya, boleh dibilang seperti itu. Nah, saya melihat diri saya, aduh, kalau kayak gini terus, saya harus memacu diri untuk belajar. Akhirnya keinginan itu semakin kuat. Setelah terjadinya konflik itu, semakin kuat untuk belajar tentang gospel. Akhirnya apa yang terjadi? Siang malam bolak-balik gospel itu aja terus, sambil sedikit kembali mengkaji tentang pengajaran-pelajaran waktu masih di pondokan kemarin itu. Nah, sampai akhirnya saya terjun debat di dunia debat di Facebook. Nah, disitulah mulai terjadi perang. Akhirnya saya tersalurkan gitu, kemarahan saya terhadap teman-teman seberang yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan terhadap keluarga saya, itu terlampiaskan di situ, sampai pada akhirnya saya hampir setiap hari tidak pernah melewatkan untuk tidak ikut ke grup debat dari sejak FB. Nah, seiring dengan itulah kemudian saya banyak mengenal teman. Akhirnya megang beberapa organisasi, ya, termasuk salah satu penggerak PM11 Kota Makassar waktu itu. Lalu kemudian dirikan TPA di Makassar ini, Kota Makassar, dan alhamdulillah sampai hari ini TPA itu besar, ya, besar TPA-nya di TVRI. Kemudian banyak mengumpulkan anak jalanan, membuat sebuah program berantas buta aksara untuk anak jalanan. Nah, itu saya lakukan, saya gagas. Alhamdulillah sampai hari ini itu masih berjalan. TPA yang saya dirikan itu di TVRI, ya, TVRI Makassar. Sampai hari ini alhamdulillah masih berjalan, masih banyak santri di sana. Kemudian saya sempat waktu itu bawa ini, kaseto, kemudian ada Rano Karno, kemudian pemerannya hampir semua pemerannya Sidul pernah kita bawa ke sini. Lalu kemudian pemerannya Sikomo, itu kaitannya untuk menyemangati anak jalanan pada saat itu. Alhamdulillah sampai hari ini masih berjalan. Hanya sudah banyak yang menjadi sarjana hebat. Ya, seperti itu. Akhirnya jumpa dengan teman-teman di WA. Kemudian diangkat sama teman-teman dari sahabat Indra Seno, kemudian Ko Stefan. Dilantiklah kita waktu itu, dikasih posisi menjadi ketua MCI. Seperti itulah. Akhirnya banyak dikenal, tokoh pemuda, tokoh masyarakat. Seperti itu, Bang. Nah, semangat ini kemudian bukan hanya memacu saya untuk belajar gospel, bukan memacu untuk belajar ilmu kajian tentang perdebatan dalam hal perbandingan agama. Ternyata semangat itu juga membuat saya tertarik untuk belajar bela diri. Akhirnya saya belajar bela diri itu dari tahun 98 sampai hari ini. Saya memang mencari aliran keras. Kalau orang Sulawesi Selatan itu pasti tahu International Black Panther Karate. Jadi itu adalah bela diri militer yang tidak dipertandingkan, memang khusus untuk militer pada masanya. Nah, saya masuk di situ. Saya belajar
belajar bela diri keras. Ya tujuannya untuk, karena masih terobsesi dengan kejadian-kejadian kemarin itu yang nyata di depan mata saya lihat sendiri gitu. Jadi kalau ada yang mengatakan Islam itu ajaran keras, ajaran penindasan, saya saksi mata melihat semua kejadian-kejadian terjadi di kampung saya. Tapi kan walaupun saya ngomong kayak gini, orang seberang kan tidak percaya. Padahal kakak kandung saya sendiri yang menjadi korban. Saya yang memakamkan jenazahnya waktu itu. Nah, singkat cerita, belajar bela diri akhirnya dikasih kepercayaan mimpin sebuah organisasi. Alhamdulillah sekarang masih aktif sebagai instruktur bela diri di salah satu satuan. Ya, saya akan di sana untuk menjadi salah satu instruktur lah. Gitu. Dulu pernah tahun berapa itu ya? Tahun 2010 saya diajak bergabung di salah satu partai, ya, partai Islam, untuk apa? Untuk mengkader anak-anak muda untuk belajar bela diri dalam hal persiapan bela negara. Ya ikut juga nih bro waktu itu bergabung dengan teman-teman dari militer. Ini sudah kemana-mana kayaknya saya nih bang. Gak apa-apa. Sudah ngaco kemana-mana. Lanjut bang. Gak apa-apa bang. Ya. Sudah kemana-mana saya ini cerita. Ya kayak gitulah sepintas tentang saya. Pengalaman itu yang kita ambil yang terbaiknya bang gitu. Pengalaman yang terbaiknya bang gitu. Putus-putus bang. Kemudian kawan, saya putus-putus cuma. Oke. Waalaikumsalam. Silakan mungkin ada yang lain yang mau melanjutkan. Lanjut aja abang lah. Lanjut abang apa sampai akhirnya abang begitu gitu maksudnya sampai ada yang nelfon. Mungkin dari pengalaman Bang Suma inilah kita juga bisa belajar gitu. Silakan lanjut Bang Suma. Ya kayak gitulah akhirnya lama kelamaan di samping kita menjadi instruktur bela diri di beberapa unit cabang, sembari kita berdakwah. Alhamdulillah ada beberapa karateka yang menjadi mu'alaf. Ya, ada dari etnis Cina, ya, ada dari Papua. Ya, mereka melihat bahwa ternyata orang yang berkecimpung di dunia bela diri itu bisa tidak melepaskan keyakinannya, bisa memperlihatkan bukti bahwa bela diri bisa membuat orang itu berhati lembut, menjadi seorang Islami yang baik. Akhirnya dari tatanan yang kita buat, ya, cara mendidik dalam ilmu bela diri, kemudian kita memberikan praktek-praktek seperti apa dalam ajaran agama Islam itu dari semua aspek, mereka tertarik rupanya. Islam itu tidak hanya cenderung masjid, kemudian penampakan harus jidat hitam, harus celananya di atas, ya, cingkrang. Ternyata tidak seperti itu. Akhirnya mereka berpikir, oh ternyata Islam itu ini ya, luas, bisa dengan dunia apa saja. Saya bilang, saya buktikan dengan cara-cara seperti itu, ternyata mereka mendekat. Bahkan rumah saya ini akhirnya sudah banyak orang yang lari ke rumah, berlindung dari orang tuanya yang notabene-nya aparat, kemudian menjadi mu'alaf, berlindung di kita. Bahkan kita sudah pernah rasakan bagaimana seragam pakaian loreng datang ke rumah, ya kan, datang ke rumah untuk untuk mengambil si mu'alaf ini. Tapi saya bilang, ya selama Anda tidak sentuh saya dengan tangan kasar, ya silakan aja lakukan apa yang Anda mau. Tapi kalau sampai menyentuh saya juga tidak akan tinggal diam. Banyaklah pokoknya. Saya diteror, saya didatangkan pendeta, udah sering.
Dulu ada yang paling bersejarah. Ini di kantor saya, salah satu staf saya juga. Saya mampir di pos waktu itu, di pos Satpam. Saya dengar dia lagi mutar YouTube. Terus bukan YouTube, FV, tapi sudah ada rekaman videonya. Saya dengar, saya tanya, siapa lagi namanya? Yang orang Toraja itu? Siapa lagi namanya ini? Terus saya tanya gini, saya panggil Joe sama dia. Joe, kamu habis nonton apa? Ini dibilang ini, sampai orang gila ini. Padahal saya tahu yang didengar gitu adalah pendeta Yahya Waloni. Saya tahu ini pendeta pertama baru-baru aja viralnya Pak Yahya, iya betul. Dia langsung matikan. Saya bilang gini, kamu gak usah matikan, ngapain coba kau matikan? Dengarkan aja terus. Jangan-jangan kamu yang gila, aku bilang gitu. Jangan kamu yang gila. Dia bilang, tidak Simpe, ini memang ini mantan pendeta, tapi dia rada-rada. Nah, ternyata kata-kata saya itu berkesan. Pada saat saya katakan, dengarlah terus, tidak apa-apa. Dia bilang, tidak, Jini, apa? Orang sini bilang, Jini Simpe, orang gila gitu. Saya bilang. Terus saya bilang, ya sudah, dengar aja, mana tahu yang gila itu sampean, aku bilang gitu. Nah, pada saat hari libur, sepekan kemudian, saya sudah lupa. Orang itu datang. Dia tahu saya lagi ngopi di mana, teman kantor itu datang sama saya. Kupikir apa dia datang kan? Dia bilang, Mas Simpe, kemarin waktu itu saya penasaran, kenapa Bapak bilang saya gila, gitu kan? Itu? Dia bilang, iya, Simpe bilang saya gila. Maksudnya apa? Ya saya sempat ini juga sih, saya sempat curiga, waduh ini orang tersinggung rupanya. Ya, akhirnya dia lama-lama mendekat, duduk pesan kopi, dia cerita. Saya setelah mendengarkan ceramahnya Pak Yahya, saya kok jadi ragu ya Simpe. Disitulah pertama manusia yang saya mu'alafkan sekantor dengan saya. Alhamdulillah. Tapi berbuntut panjang karena saya harus berhadapan dengan tantenya dia yang pendeta, saya harus berhadapan dengan istrinya. Saya sampai didatangi tentara di kantor. Ya, berbuntut panjang. Namun saya katakan sama bibinya, saya singkat cerita saya katakan sama bibinya yang pendeta. Saya bilang gini, Bu, jangankan Joe, saya bilang. Ibu pun hukumnya wajib untuk menyembah kepada Tuhan. Oh, dia marah. Loh, memangnya selama ini saya tidak menyembah Tuhan? Saya bilang, jujur saja. Mana ada Tuhan, saya bilang, merasakan mati. Ya, kayak biasalah pada dunia debat kayak gitu. Akhirnya dia marah. Banting itu meja depan saya. Saya bilang, nah itulah dia wujudnya, aku bilang kan. Kalau Anda menyembah Tuhan yang benar, Anda tidak akan mungkin pernah marah segini. Ini tempat saya, Ibu datang marah-marah. Akhirnya waktu itu dia minta saya bertanggung jawab. Kembalikan anak saya. Loh, anak ibu kan bukan batu. Dia orang sudah punya istri, dia sudah punya anak. Saya hanya menyampaikan apa yang saya yakini. Kalau dia yakin, ya silakan, saya tidak paksa. Datang istrinya, belum selesai datang istrinya. Nah, istrinya ini perawat. Istri beliau ini perawat. Wah, mulutnya kayak mesin ketik peninggalan Belanda. Ada berhentinya. Sampai-sampai dia bilang gini, jangan-jangan kau sudah jodohkan suamiku, jangan-jangan kau sudah carikan perempuan Islam katanya untuk kau ini kayak gitu-gitu, kau sekongkol supaya dia selingkuh. Saya katakan, masa sih serendah itu iman seseorang yang sudah istrinya taat gereja, tantenya seorang pendeta, terus ada abangnya lagi aparat yang taat ibadah. Masa tidak berbias terhadap seorang Joe, terhadap iman kalian? Kalau iman kalian benar. Tidak, pasti kamu mantra-mantrain segala macam lah. Pokoknya ya itulah sekelumit pengalaman. Belum lagi yang terakhir ini. Yang terakhir ini waktu saya didatangi misionaris. Nah, itu seru juga tuh. Dari jam 10 pagi sampai jam 11 malam. Berdebat. Bayangkan, sampai dia nangis-nangis, nahan emosi, gergetan, gemetaran.
Tapi saya alhamdulillah saya hadapi santai. Semua pertanyaan-pertanyaannya tentang gospelnya justru saya yang terangkan ke dia. Saya bilang sama dia, loh, adek ini kan S2 teolog. Masa saya ngajarin ayatnya di mana, bab mana, tentang ini. Masa saya ngajarin? Oh tidak, kami bukan umat penghafal, kata dia. Saya bilang, iya, betul, Anda tidak dianjurkan untuk menghafal. Tapi paling tidak, kalau Anda cinta terhadap kitab Anda, berarti di dalamnya ada kebenaran. Nah, kalau di dalamnya ada kebenaran, maka secara manusiawi itu akan menarik Anda, bagaimana sugesti Anda untuk menghafal kitab suci Anda. Tapi karena tidak ada kebenaran di dalamnya, mesti Anda pelototin seumur hidup, Anda tidak bisa menghafal layaknya kami menghafal Quran. Oh, ngamuk dia. Oh, sih pokok dia teriak-teriak. Sembarang saja. Bapak bilang ini tidak ada kaitannya itu antara iman dengan kitab suci. Oh, penasaran dia. Sampai-sampai yang punya kafe minta kami pindah. Pak, bisa pindah di sebelah sana, yang lain terganggu. Lucu waktu itu. Ternyata dia dapat nomor saya di daftar pembina mualaf Sulawesi Selatan. Nah, rupa-rupanya memang ada yang suruh untuk berhadapan dengan saya, cewek ini. Pura-pura waktu itu pura-pura ya. Pura mau menikah dengan seorang muslim, tapi dia mau yakinkan dirinya bahwa Islam itu benar atau tidak. Saya bilang, ya udah, ayo ketemu. Ya, habis itu cowoknya yang ngancam saya, kurang ajar. Maki-maki saya lagi itu cowoknya. Saya minta dia, kamu bawa gospel. Ya, syaratnya mau ketemu saya bawa gospelmu. Harus. Aku bilang, tidak Pak, saya sudah S2 ini, kata dia. Ya udah, semakin bagus berarti. Kalau kamu S2, bawa gospelmu, aku bilang gitu. Pak, boleh tidak, kata dia. Boleh tidak ketemunya jangan di tempat Bapak, jangan di masjid, jangan di tempat yang nuansanya Islam. Saya bilang, ya udah kamu pilih aja di mana, di tempatmu juga boleh, di gerejamu juga saya datang. Yang penting kamu jamin saya aman, bilang gitu. Oh, enggak usah Pak, kita di mall aja, ya udah. Kamu mau di mall mana? Saya pasti datang. Ya, seperti itulah Ahina, pengalaman-pengalaman di dunia nyata tentang misi dakwah kita. Mantap. Gimana caranya membangun mental bisa seperti itu? Alhamdulillah. Bro Herdi. Soalnya mental ada mental Joker tempe itu. Ya, halo bro. Sorry. Ya ada swasta tuh. Apa itu nak? Teh. Alhamdulillah. Enaknya dibawain teh. Alhamdulillah. Yuk, ingat yuk. Luar biasa. Itunya pakai itu pakai dari mana, tanah liat itu. Waduh, enaknya pakai gula Gula aren. Enggak, gula batu. Lah ya gula aren namanya itu, Bang. Ya, gula aren lah, gula buatnya putih-putih gimana? Bro, Oh, ya, Pak Isa Idris ini foto beneran? Iya, kenapa? Tanya lah sendiri. Bang Zuma. Kayak pernah ketemu. Ya, sebentar. Gimana? Om Deddy, lanjut Om Deddy. Ya mau nanya kabarnya. Ya. Itu Deddy Wijaya ya, itu palsu, itu nggak mungkin Deddy Wijaya begitu tuh. Terserah kamu lah. Dapat. Woi, Kardiman. Bang Zuma. Ini Deddy Wijaya ini palsu banget nih. Jangan pakai 360 lah. Boleh saya komentar ya? Pengamat beliau. Wah, Kardiman ini gimana nih? Kardiman. Mas Zuma, dalam pengalaman menghadapi perdebatan itu, menurut Mas Zuma itu kenapa mereka itu masih bersikukuh dengan keimanan mereka itu? Poin apa yang membuat mereka itu bersikukuh? Doktrinnya kah? Ajarannya kah? Atau ada hal-hal yang lain, Mas Zuma? Dari pengalaman Mas Zuma bergelut dalam bidang kayak begini. Ini pertanyaan yang sangat menarik. Saya punya adik angkat dokter, dia seorang Chinese, dan alhamdulillah di bawah bimbingan kita beliau sudah mu'alaf, bahkan dia lebih mendalami Islam daripada kita.
Pertanyaan ini pernah saya ajukan ke dia. Saya bilang gini, Anda kan dokter, saya ingin tahu sehebat mana logika Anda ingin mengasumsikan sebuah pokok iman, bilang gitu. Kenapa Anda sangat susah untuk menjadi seorang muslim? Dia bilang, sederhana, Tuhan kami datang membebaskan kami dari aturan-aturan, kok kami mau masuk lagi menghukum diri kami, memenjarakan diri kami dengan aturan yang lebih rumit. Sementara kami sudah nyaman dengan agama kami sekarang. Kami dijamin oleh Tuhan kami hanya beriman, kemudian mati, langsung surga. Tidak ada proses-prosesan siksaan kubur, tidak ada yaumul hisab, tidak ada tidak ada siratul mustaqim dan seterusnya. Nah, jadi saya katakan seperti ini. Konsep itu memang diajarkan secara mutlak benar adanya. Iya, kata dia. Di dalam kitab suci kami ada. Dengan matinya Yesus, barang siapa yang mengimani Yesus, berkata dengan mulutnya, dan apa yang dikatakan mulutnya itu diimani sepenuh hati, maka dia akan diselamatkan. Nah, ya seperti biasa, akhirnya dikejar, ujung-ujungnya pengajaran penulis-penulis kitab yang sudah dikanon, gitu. Jadi ngapain coba kami susah-susah ke Islam, gitu. Sementara kami sudah dibebaskan oleh Tuhan kami dengan matinya Dia, dengan kasihnya Dia. Tuhan datang menyerahkan anaknya untuk menebus kami dari segala aturan. Coba secara Islam. Kalau begitu begini, Zuma, coba kamu jawab tentang hadis ini ya. Ini belum dianu kok. Waduh, saya ini lagi asik bertanya. Itu Sebentar. Nanti aja Kardiman. Nanti aja Kardiman ya. Ini sahih ya, ini sahih ya. Iya, Kardiman. Kardiman swasta, ayo diskusi di room lain aja yuk. Kamu Dimut bang, dimut, enak-enak diceritakan. Di room yang lain aja lah. Ini aku lagi tanya-tanya pengalamannya supaya kita belajar dari Mas Zulkifli. Kalau boleh saya simpulkan Bang Swasta, kalau kita berbicara mengenai hadits, itu berarti kita harus berbicara mengenai sanad, matan, perawi. Nah, kenapa? Apa yang harus saya sampaikan di sini? Sama ketika kita berbicara tentang kitab Anda, maka keabsahan sebuah informasi itu harus sampai kepada sumber informasi. Misalnya nih, kalau dia dari Umar bin Khattab, berarti kan orang ini pernah tidur bersama, duduk bersama, makan bersama dengan sumber. Nah, bagaimana misalnya dengan kitab Anda, Lukas ketemu dengan Yesus kapan? Siapa saksinya? Kapan dia bersama dengan Yesus? Nah, itu kalau kita berbicara mengenai hadits ya, belum lagi sampai kepada Al-Quran. Jadi level kitab Anda itu tidak akan pernah bisa sampai kepada level Quran. Tapi poin bukan di situ. Itu alasan yang Anda lakukan untuk menghindari pertanyaan saya. Pertanyaan saya adalah Anda harus menjawab tentang hadis yang tertulis itu, bukan malah menyerang sesuatu hal yang tidak dipertanyakan. Saya bertanya tentang sebelum Islam, orang-orang pagan di zaman itu telah menggunakan kata Allah. Sebelum Islam. Nantilah ya. Nanti itu Joker nanti dijawabnya. Bang, dilanjutin yang tadi Bang soal dokter itu Bang. Swasta, ayo kita di rumah tua saja, yuk. Nanti kita nyusul ke sana. Swasta. Ayo, aku tahu ini. Sedikit Akhina, biar terpuaskan. Jadi secara logika memang orang-orang Quraisy ya, mereka memplesetkan nama sembahan itu dengan menggunakan pada tempat yang salah. Nah, apakah kemudian Allah itu adalah nama berhala? Tidak. Yang benar adalah Allah itu adalah nama sembahannya Bani Abraham. Kemudian turun-temurun dimanfaatkan nama itu oleh penyembah-penyembah berhala. Makanya ada yang disebut Abdullah. Padahal pada masa itu belum ada pengajaran Islam. Kenapa disebut Abdullah? Karena nama Allah itu memang sudah dikenal sebagai sosok sembahan yang benar. Sudah diajarkan. Dari mana asalnya? Nah, inilah kemudian perlunya adanya critical text, pengajaran bahasa Semit. Bagaimana kemudian kata El
berubah menjadi il, bagaimana kemudian Eloh berubah menjadi ilah, bagaimana kemudian Allah itu berubah Allah berubah menjadi Allah, Elohim jadi Allah, dan seterusnya. Nah, ini hanya bisa dipahami ketika kita mengkaji tentang bahasa Semit itu sendiri, di mana bahasa Semit itu ada 3, Ibrani, Aram, dan Arab. Nah, sama dengan Abraham berubah menjadi Ibrahim. Jadi nama Allah itu adalah memang nama Tuhan Sang Pencipta. Tapi kenapa orang Quraisy menggunakannya? Yaitu karena pada dasarnya kakek moyang mereka memang berasal daripada ajaran Milah Abraham. Belakangan baru muncul ajaran-ajaran yang mengatasnamakan Allah terhadap berhala-berhala mereka. Itu sepintas. Kalau mau lebih detail, kita pindah ke grup debat, itu lebih bagus. Ya. Oke, ayo pindah ke grup H2H. Tapi kalau kamu menyatakan itu dalam Sanhedrin 59b ayat 10 mengatakan dengan jelas. Ya, nama Tuhan kami 4 huruf yang diberikan oleh orang Yunani. 4 huruf itu diberikan oleh orang Yunani. Tapi Yahweh sendiri, sabar dulu, Yahweh sendiri itu memang nama yang diberikan oleh Tuhannya sendiri, tapi dikatakan 4 huruf itu diberikan oleh Yunani. Sanhedrin 59b mengakui itu. Yang kedua, dalam Kejadian 21 ayat 10, ya, Ismail sudah disebut penyembah berhala. Bahkan di dalam Rosh Hasana, ya, Rosh Hasana 21b ayat 12 mengatakan Ismail orang berdosa. Ribuan tahun kemudian Ismail menjadi orang suci. Ya, mungkin ada literal yang bisa menerangkan dosa yang dimaksud di sini apa? Ya, dia melawan YHWH dan dia tidak ingin nama YHWH menjadi kekal. Di dalam Mazmur 83 ayat 2-9, makanya Rambam mengatakan dengan jelas di dalam Mishneh Torah Halakha. Mishneh Torah Halakha itu adalah hukum orang Yahudi yang harus dipatuhi. Mishneh Torah Halakha itu Rambam mengatakan siapapun yang kita pernah diskusi ini, non Yahudi itu tidak wajib mengikuti hukum Yahudi. Bahkan Ismail di dalam Rosh Hasana lagi ini saya catatkan, silakan dicek ya, karena saya kasih referensi yang ditutupin oleh Yahudi TikTok, jelas ya. Dalam Rosh Hasana tertulis dengan jelas. Nih, saya baca dulu di mana nih. Tadi saya catat. Nanti saya buka, kalau mau saya bukakan, tapi karena saya kayaknya tidak diperlukan di sini, jadi saya tidak perlu bukakan, saya cuma ketik saja. Silakan ketik Rosh Hasana, tunggu dulu, ini ada nih. Mana ya? Oh, 16b ayat 5. 16b Rosh Hasana yang Talmud ya, bukan Mishneh Torah, bukan, yang Talmud. 16b ayat 5, di situ tertulis dengan jelas Ismail bukan bagian dari anak Abraham karena dia menyembah Tuhan yang lain. Ya, hal ini kan begitu, selalu ditutup. Oke, saya ngerti, saya pernah baca itu. Jadi gini, jangankan Ismail, ya, Yesus aja mereka tolak. Nah, kalau penolakannya itu Anda imani sebagai sesuatu yang benar, maka boleh saya mengimani apa yang menjadi sumber penolakan mereka itu adalah sebuah kebenaran. Tapi kalau Anda menolak tentang, nah itu dia. Kalau Anda menolak tentang penolakan Bani Israel akan Tuhan yang Anda sembah, demikian juga saya pun menolak tentang apa yang Anda informasikan tentang Ismail. Apalagi sumbernya adalah memang orang yang tidak senang terhadap Ismail, tidak senang adanya Nabi yang akan diutus dari keturunan Ismail. Apalagi mereka punya sejarah. Islam zaman now yang ada di dalam Zoom berbeda dengan Islam zaman dulu. Yang betul-betul berbeda akidah. Islam zaman now tidak. Mereka menyamakan akidah mereka dengan Yahudi zaman now. Oh enggak, bukan saudaraku. Ini kalau mengenai akidah, kaitannya dengan esensi ciptaan, mau Islam manapun, itu Islam abal-abal justru kalau dia mengingkari bahwa Tuhan yang mereka sembah itu adalah Allah yang berfirman kepada Abraham dan keturunan Abraham. Islam abal-abal itu saya bisa jamin. Kalau misalnya di Zoom ini ada yang mengatakan Allah itu bukanlah Allah yang disembah oleh keturunan Abraham,
Itulah Islam abal-abal. Saya boleh taruhan. Itu secara akidah ya. Tapi kalau syariat memang berbeda. Halo. Kejadian 17 ayat 8 sampai 12 menurut Rasi, hukum sunat atau hukum Torah ini hanya untuk orang Yahudi. Menurut Talmud Bekorsor, hukum sunat hanya untuk orang Yahudi dan buat pria dan bukan wanita. Dalam Ketubot 110b dalam Talmud, di luar Israel, hukum ini tidak berlaku. Tapi selama ini kita melihat, mendengar dan menyaksikan bahwa begitu banyak orang Yahudi yang masuk dalam Zoom mengatakan bahwa hukum sunat ini berlaku untuk Ismail. Seperti tadi saya katakan dalam Hos Hasana itu mengatakan Ismail di luar daripada hukum ini. Karena dia tidak menginginkan YHWH, yaitu Tuhannya kekal untuk selamanya. Dia inginkan Tuhannya yang kekal untuk selamanya. Ini sudah membedakan sebenarnya orang Yahudi yang benar adalah mengikuti kata Rasi, Rambam, ulama besar mereka itu. Gitu. Jadi membedakan Tuhan itu, kalian menyamakannya. Entah dari mana seginya kalian bisa-bisanya menyamakan itu. Sama-sama menyamakan, kalian sama-sama menyamakan. Rasi menolak itu. Kalau saya itu kan penafsiran. Itu kan penafsiran. Itu bukan penafsiran. Kalau itu kata ulama yang diturunkan langsung, dipercaya oleh otoritas tertinggi orang Yahudi. Ya, menulis dengan bro, karena tidak ini kitab suci itu Talmud loh. Yang saya bahas Talmud, kitab suci orang Yahudi, kitab suci kedua yang harus mereka turuti dalam hidupnya. Ya, berarti kalau referensi semua kata-kata sesuai referensi yang saya kasih. Iya, kalau Anda menolak bahwa sunat itu tidak diwajibkan bagi non-Yahudi dan mengiyakan itu adalah sebuah kebenaran, berarti Anda juga harus mengakui bagaimana kemudian Yesus diceritakan di Talmud. Gimana? Gini, yang saya permasalahkan di sini adalah ketika ada beberapa orang yang saya tidak mau sebutkan namanya mengatakan Tuhannya itu sama, lalu menjadi koalisi. Sedangkan ulama-ulama Yahudi menyatakan dengan jelas. Ya kan, bahkan di dalam Kejadian Rasi menyatakan tidak mungkin Ismail itu bagian dari kita karena dia menyembah Tuhan yang lain. 21 Kejadian 21 ayat 10. 3 kesalahan besar yang dilakukan Ismail sehingga dia diusir, kata Rasi, adalah dia menyembah berhala, dan 2 lainnya silakan baca sendiri. Itu sudah jelas. Gitu. Di dalam Mazmur 83 Daud meminta kepada Tuhan, Tuhan hukumlah orang-orang ini, mereka ingin menghilangkan namamu. Mazmur 83 ayat 2 sampai 9 sudah 2 kali saya posting di sini. Tapi belum juga memahami itu. Saya buka lagi di Talmud, kasih tahu ke kalian bahwa Tuhan kalian itu berbeda, kata ulama-ulamanya Yahudi. Tapi terus-menerus kalian mengatakan bahwa Tuhan kalian sama. Saya bingung gitu loh. Yang mana nih, ulama yang mana mengatakan itu? Kalau kita buka lagi di dalam Sefaria, ada salah satu ulama besar diundang untuk berbicara. Ada biksu, ada biksu, ada pendeta, dan ada ulama-ulama muslim. Kita belajar sama-sama, kita lihat, membaca. Boleh teman-teman muslim saya ikut jawab. Kalau saya pribadi sih nanti dulu. Ini kan kita lagi ngebahas soal ini Bang Juma. Kalau mau H2 swasta itu kau berapa kali sih udah dijawab juga. Kalau memang nggak percaya udah pindah dulu deh ke H2H, nanti tunggu di sana. Kami ini lagi dengar yang Bang Juma. Ya udah, nanti itu pegang aja. Lanjut aja Bang Juma yang tadi dilanjut. Ya, silakan. Ya udah sebentar swasta. Apa-apa. Lanjut Bang. Oke, itu sampai di mana ya tadi ya? Ya masalah itu Mas Juma, pertanyaanku yang tadi itu kan belum dibahas tuntas itu. Apa sampai sih perawat landasan kekukuhan mereka mempercayai agama mereka sampai ya boleh dikata membuta begitu loh. Boleh dikata membuta. Kalau saya bisa bisa saya deskripsikan, mereka itu seperti ya penebusan dosa, terus
Yesus jadi Tuhan. Ya itu sepertinya begitu. Apakah benar? Mereka itu merasa dinina-bobokkan dengan ajaran mereka yang kayak begitu. Mohon dijelaskan Mas Juma dari pengalaman-pengalaman yang telah dilalui. Iya, jadi ada dua aspek. Saya pernah mendapat telepon dari Wonomulyo, Sulawesi Barat, seorang pendeta, mantan seorang pendeta. Jadi saya bilang gini, dia bilang gini, Mas, kita juga tidak bisa menyalah-nyalahkan secara menyeluruh pandangan Kristen terhadap Islam, khususnya yang ada di Indonesia. Saya bilang, maksudnya gimana Pak? Ya, orang Kristen itu kan selama ini diajarkan mereka itu ajaran kasih. Kemudian kita di Indonesia ini kan senantiasa sering mendengarkan orang Islam dan orang Islam ribut, masalah sepele ribut, masalah ini ribut. Saya bilang gini, oh iya itu betul. Jadi saya pun mengakui bahwa umat Islam semakin dia jauh daripada ajaran Al-Quran, maka dia akan tetap membawa konsep Islam, bendera Islam, sehingga orang luar akan melihat bahwa oh Islam itu seperti ini ternyata, oh Islam ini seperti ini ternyata. Apatah lagi yang menilai itu adalah orang yang tidak tahu Quran. Yang dia tahu orang ini Islam, orang ini Islam. Mereka mukul anaknya di depan umum, menampar istrinya di depan umum, kemudian mereka kawin cerai. Itu. Apa yang tercermin di situ bukan Al-Quran, tapi yang tercermin kemudian di depan umum itu adalah satu, yaitu adalah umat Islam. Nah, kondisi secara psikologis itu sangat berbeda ketika kita hidup di tempat di mana lingkungan itu kita minoritas. Kalau kita minoritas, ada rasa pertama itu manusiawi, rasa iri, dengki, kemudian ingin juga mayoritas gitu. Nah, karena dorongan minoritas inilah melahirkan sebuah pemikiran, kenapa sih saya harus minoritas? Kenapa sih harus seperti ini kami ini? Kenapa sih harus seperti ini sementara mereka yang mayoritas memperlihatkan seperti ini? Nah, kita yang mayoritas tidak pernah berpikir itu. Sehingga yang nampak dalam keseharian kita itu apapun itu bebas kita lakukan tanpa kita memikirkan kita akan ditertawakan gitu loh. Nah, yang minoritas ini akan memperlihatkan hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik, memperlihatkan agar melahirkan sebuah simpati terhadap oknum yang mayoritas. Nah, saya sampaikan sama mantan pendeta. Jadi ketika Anda juga hidup di dalam lingkup yang mayoritas, maka Anda akan disuguhkan dengan fenomena yang sama, bahkan jauh lebih dahsyat daripada yang Anda lihat. Akhirnya dia katakan, betul, saya sadar. Justru itulah kemudian setelah saya melihat ini, saya merasa bahwa oh bukan kitab sucinya yang salah, tetapi kelengahan daripada umatnya yang merasa mayoritas, kemudian mereka jauh daripada kitab suci. Karena mereka merasa nyaman di situ, tidak merasa tertindas di situ. Sementara terkadang yang minoritas ini, meskipun kita hanya mengusir ayam, dia merasa tersinggung. Oh, saya yang diusir, sehingga melahirkan sebuah keinginan untuk memperlihatkan sisi kebaikan dari hal keagamaan. Maka ketika ada muncul penilaian, yang minoritas ini kelihatan lebih santun, lebih beradab, lebih elegan, lebih berakhlak, lebih memperlihatkan contoh ajaran-ajaran yang harusnya Islami, tetapi justru dipraktekkan oleh mereka. Meskipun pada dasarnya kendaraan yang mereka gunakan itu adalah kendaraan yang memang sudah dari sananya memang sudah rusak. Nah, kita yang menggunakan kendaraan yang bagus karena kita merasa kiri kanan adalah saudara, sopirnya adalah saudara, kernetnya adalah saudara, semua penumpang adalah saudara, maka kita bebas melakukan apa saja. Hal inilah kemudian yang melahirkan penilaian bahwa Islam itu tidak baik. Nah, itulah yang menyebabkan mereka malas. Itu faktor pertama. Faktor kedua, aspek
dari mana ajaran ini kemudian muncul? Kristen berasal dari Belanda, Portugis, intinya dari Eropa. Nah, sebagai makhluk biologis, kita cenderung lebih cinta terhadap hal-hal yang indah, hal-hal yang mewah, hal-hal yang modern. Nah, bagaimana dengan Islam? Lahir di tempat yang jahiliyah. Sampai sekarang juga pembawanya masih orang-orang bilang, teman-teman biasa bercanda masih pakai sarung, masih pakai daster. Sementara mereka, wow, you can see man, modern man. Nah, itulah kemudian yang melahirkan konsep di dalam tatanan kehidupan keberagamaan dan budayanya orang Tionghoa di Indonesia. Mereka mengatakan Islam itu fana. Mohon maaf kalau ada Tionghoa di sini. Islam itu fana. Ini saya tahu dari adik angkat saya yang dokter ini. Islam itu fana, dan bukan orang Cina kalau dia tidak tahu apa itu fana. Jadi julukan-julukan ini kemudian diberikan kepada umat Islam. Maksudnya Islam itu adalah sebuah komunitas yang terendah, lebih rendah daripada hewan. Jadi kalau dibilang, jangan ku di situ, fana itu fana, artinya jangan ke situ, Islam itu Islam. Itulah yang menjadi faktor kedua, sampai mereka susah untuk melepaskan keyakinan mereka. Meskipun siang malam kita sudah menyampaikan kebenaran, tapi itu tidak banyak berbekas. Berbekas cuma sedikit. Artinya pada saat itu mungkin muncul keraguan. Tetapi ketika dia keluar dari zona itu, melihat daripada cara mereka hidup, kemudian dia bandingkan dengan pola hidup umat Islam, akan kembali kepada habitatnya mereka. Bagaimana mereka nyaman dengan kondisi iman yang mereka alami saat sekarang. Itu faktor kedua. Faktor ketiga, ya kita harus kembali kepada kitab suci. Bagaimana kemudian Al-Quran mengatakan orang-orang seperti ini? Perilakunya, hatinya, summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Nah, ini kok saya jadi kayak dosen di sini ya, padahal di sini guru saya semua loh. Tapi nggak apa-apa, untuk mengusir ngantuk. Lalu di kejadian 12 ayat 3. Di situ sangat jelas Allah sudah mencanangkan, bahkan sudah menggarisbawahi, aku akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham. Dengan mengatakan anaknya Abraham itu bukan keturunan Abraham. Mengatakan anaknya Abraham itu adalah penyembah berhala. Meski di dalam kitab yang mereka tenteng setiap saat, Kejadian 17 ayat 7, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal. Apa itu? Supaya aku menjadi Allahmu, Allah mereka, Allah anak-anakmu, Allah keturunanmu secara turun-temurun. Tapi mereka mengatakan keturunan Abraham itu cuman Ishak. Maka Allah mengancam, aku akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham. Nah, sekarang coba kita lihat fenomena. Kalau ini adalah merupakan sebuah penggambaran akan apa yang terjadi setelahnya, kemudian setelah Allah berfirman di ayat ini, maka coba kita lihat bagaimana kemudian kita katakan 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Tapi orang ini karena dikutuk, mau dipaksa seperti apapun, tetap aja dia akan mengatakan 1. Maria, nyata dia adalah manusia, tapi ketika melahirkan Abdum yang berasal dari rahimnya, orang ini tetap aja mengatakan yang dilahirkan itu adalah Tuhan. Saking hebatnya kutukan Allah itu. Aku akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham. Apa pencerminan kutukan Allah? Diterangkan oleh Al-Quran surah Al-Baqarah, summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Nah, itulah sahabat-sahabat sekalian. Apakah kemudian itu adalah sesuatu hanya kebetulan saja? Tengok aja, lihat aja apa yang terjadi kemudian. Diberi akal. Yesus menyeru. Coba kita tanya kepada teman-teman Kristen. Ketika Yesus menyeru, Shema Israel, yang diseru oleh Yesus di situ siapa saja? Israel. Terus Anda asalnya dari mana? Apa pernah ada seruan untuk goyim dari Yesus? Tidak ada. Ini aja dulu, bukti kutukan itu nyata. Oh, kami mencintai Yesus, kami adalah pengikut Yesus, kami percaya kepada Yesus. Coba kita lihat implementasi dari pernyataan-pernyataan Yesus.
ketika dia menjadi sosok guru. Adakah yang mereka percaya? Tidak ada sama sekali yang mereka percayai. Mulut mungkin mengatakan, ya, Yesus itu adalah utusan. Tapi pada prakteknya, apakah mereka mengakui Yesus itu utusan? Tidak, mereka menuhankan. Berarti ketika dia menuhankan, batal sudah apa yang mereka katakan. Aku adalah utusan Tuhan. Yesus adalah utusan Tuhan. Jadi ketika kita ditanya, kalau kau percaya Yesus, maka kamu akan menjadi Kristen. Salah. Justru kalau kamu percaya Yesus, Anda akan menjadi seorang Muslim. Nah sekarang coba kita lihat betapa gigihnya sahabat-sahabat Kristen mengatakan mereka percaya Yesus. Tapi ending daripada manifestasi kepercayaannya justru anti terhadap ajaran Yesus. Apa itu? Menyembah dia. Ketika di dalam Keluaran 20 ayat 3, ayat 1 sampai 3 dan seterusnya sampai ayat 11. Jangan ada ilah lain di hadapanku, kata Elo, Abraham. Tapi di abad pertama muncul ilah lain, sembahan baru dari sosok manusia. Tapi itu tidak dianggap sebagai sebuah pelanggaran. Dianggap itu adalah sebuah kebenaran. Betapa hebatnya kutukan Allah. Belum lagi ketika Allah mengatakan dalam surah An-Nisa ayat 87 apa 78. Ya, mereka mencoba menipu. Ya, tetapi Allah membalas tipuan mereka. Coba. Mereka mencoba menipu bahwa ini kami sudah mengimani dengan benar. Tuhan yang kami sembah itu adalah ini yang benar. Mengajarkan bahwa Tuhan itu Allah yang Maha Pencipta itu telah inkarnasi menjadi manusia. Dengan kasihnya dia mengutus anaknya yang tunggal untuk menebus dosa manusia. Mereka mencoba menipu Allah. Tetapi Allah kemudian jauh lebih hebat membalas tipu daya mereka. Dengan cara apa? Itu tadi. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan berapa? 1. Kata mereka. Ditipu dengan tipuannya sendiri. Ya, saya kira seperti itu. Siapa tadi? Abang saya, guru saya, Sulfika. Terima kasih Mas Yuma, keterangannya sungguh sangat bermanfaat ya, untuk kita semua. Kalau boleh saya simpulkan berarti kenekatan ataupun ya apa ya namanya itu, kalau saya katakan kegoblokan ya nggak lucu ya. Kekuatan keimanan mereka itu satu dari faktor kita sendiri. Karena kita sebagai umat Muslim tidak menunjukkan bahwa kita itu sebagai seorang yang Muslim yang baik. Salah satu, betul. Salah satunya faktornya itu. Terus keduanya lagi, mereka itu ingin menunjukkan ekstensinya bahwa ajaran itu terbaik. Padahal itu kalau menurut kita ya itu nggak benar gitu ya. Terima kasih Mas Juma untuk keterangan ini. Jadi kita bisa menyelami selama ini apa sih pemikiran mereka selama ini yang sedemikian kokoh dan giginya mempertahankan keimanan mereka. Tuh. Untuk yang lain, barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Bagi yang lain, ini pada tegang semua mendengarkan. Pada tegang. Om Bram, silakan Om Bram. Saya nggak bertanya, tapi juga cuma menyimpulkan itu sebenarnya cuma karena kutukan itu. Tapi ya memang benar. Karena kutukan itu selalu saja menjelekkan Abraham, Ismail dan keturunannya. Kan berarti itu memang kutukan. Itu aja intinya aja. Jadi kalau boleh saya tambahin lagi ya, umpamanya kita rontokkan lah, atau kan kita korek keimanan mereka masalah penembusan dosa dan kesalahan mereka memahami, insya Allah hati mereka itu tergoyang itu, bisa goyang itu. Karena keimanan mereka yang paling kuat itu kan menuhankan Yesus sebagai manusia, sebagai Tuhan tuh, manusia sebagai Tuhan itu loh. Terus satu lagi tuh, mereka tuh sangat yakin dengan penebusan dosa. Dosanya itu ditanggung oleh seseorang yang bernama Yesus. Bukan begitu Mas Juma? Benar. Jadi saya ini lagi memahami gimana sih pola atau alur pemikiran mereka yang kalau saya lihat dalam dunia perdebatan itu. Jangan coba dipahami, Pak D. Kita mencoba memahami supaya mengerti alurnya kemana. Selama ini saya bingung dengan mereka. Tidak akan terpahami, Pak D. Masyaallah. Masa? Sebenarnya saya tambahkan sedikit ya. Sebenarnya sederhana sekali.
kalau mereka sahabat-sahabat kita ini melihat pola di dalam pengajaran Islam itu bisa kita jabarkan. Ini loh ajaran rahmatan lil alamin itu. Nah, sederhana sebenarnya. Kenapa? Karena ketika mereka kekeh terhadap iman mereka, bagi Yudaism yang masih memegang kitab Tanakh, mereka ini disebut sebagai goyim. Bagi umat Islam, mereka ini disebut sebagai kafir. Bagi Yesus, mereka disebut sebagai pembuat kejahatan. Jadi tidak ada sisi di mana mereka itu sebenarnya bisa bernapas dengan lega. Tetapi itu tadi kembali kepada kutukan. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Sederhana. Adakah Tuhan yang tidak mampu berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Oh salah kawan. Yesus pada saat itu kan manusia. Nah pertanyaannya kemudian, memang sang pencipta alam semesta itu pernah menjadi manusia? Pernah meninggalkan ketuhanannya gitu? Oh tidak kawan, Tuhan itu tetap ada. Tetapi dia mengambil rupa manusia, mengosongkan dirinya. Berarti ketika dia mengosongkan dirinya, maksudnya dia kosongkan dirinya sebagai Tuhan dan kemudian berubah diri menjadi manusia. Oh tidak kawan, Yesus itu 100% manusia dan 100% ilahi. Nah, bagaimana mungkin kemudian gula yang sudah 100% gula ada di dalamnya masih unsur pasirnya 1%, apalagi 100%, itu nggak mungkin. Nah inilah kemudian yang saya katakan kepada sahabat-sahabat sekalian, apa yang diterangkan oleh Al-Quran, mereka buta, mereka tuli, mereka bisu. Kenapa dikatakan tuli? Siang malam mereka mendengarkan Allah itu maha besar. Hampir di semua toa dia ada di seantero jagat bumi mengucapkan Allah itu maha besar. Tapi lagi-lagi apa? Allah itu bukan sembahannya Bani Israel. Sembahannya Bani Israel itu adalah YHWH yang mereka kemudian sebut dengan Yahweh. Padahal YHWH itu kalau kita mau jujur mengkaji secara kritikal, YHWH itu merujuk bukan kepada nama pribadi, tetapi hanya memperkenalkan diri. Saya loh pencipta alam semesta ini, nama saya Tuhan, bukan hewan, bukan tumbuhan, bukan manusia, bukan malaikat, tapi Tuhan, Khalik. Tetapi nama pribadiku saya belum perkenalkan kepada kalian. Dulu masa Musa, YHWH datang, aku memperkenalkan diri, menyatakan diri kepada Abraham, Ishak, Yakub. Tetapi ketika dia datang, coba teman-teman yang bisa bahasa Ibrani di sini. Ketika dia datang kepada Abraham, apa yang dikatakan oleh Hasem kepada Abraham? Dia katakan Ehye. Lalu kemudian dia kata, akulah aku. Nah, apakah aku itu adalah sebuah nama? Oh tidak kawan, dia tidak mengatakan Ehye, tetapi pelarangannya, jangan kau menyebut nama Tuhanmu sembarangan. Maksudnya merujuk kepada 4 huruf itu. Tetapi lagi-lagi ketika dia datang kepada Abraham, 4 huruf itu yang datang memperkenalkan diri kepada Abraham. Lalu kepada Musa dikatakan, aku menyatakan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Tetapi tentang nama pribadiku, aku belum memperkenalkan kepada mereka. Tapi ternyata di original teksnya sudah tertulis kepada Abraham, yang menyeru kepada Abraham, YHWH. Terus nama pribadinya mana? Sementara pada masa Abraham dia sudah menyebut dirinya sebagai YHWH. Tetapi pada Musa dia katakan, saya belum memperkenalkan nama pribadiku kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Tapi ketika dia datang kepada Abraham, sudah menyatakan diri sebagai YHWH. Jadi mana nama pribadi itu? Mana? Oh, nama pribadinya sang pencipta alam itu adalah YHWH. Loh, itu sudah dinyatakan kepada Abraham. Lalu kalau kita lebih tegas lagi, coba dibaca Ulangan 12 ayat 21 kalau nggak salah. Ulangan 12 ayat 21. Apa terjemahannya di sana? Ya, apa terjemahannya? Jika aku Tuhan YHWH, coba. Jika aku YHWH sudah memperkenalkan, sudah menunjukkan wilayah, di mana wilayah itu menjadi tempat untuk diagungkan namaku terlalu jauh dari tempatmu. Bayangkan, pada masa Musa
disampaikan kepada Musa, jika aku telah menunjuk suatu wilayah di mana aku sebagai YHWH nantinya memperkenalkan namaku terlalu jauh dari tempat di mana namaku diagungkan di sana, maka kamu boleh menyembeli hewanmu di sini dan kamu nikmati sesuka hatimu. Lalu nama pribadinya yang mana? Sementara ketika dia berkata, ketika dia berfirman, sudah menuliskan YHWH, tapi kemudian sahabat-sahabat Yudaism menyebutnya Hasem, mereka menyebutnya Adonai, mereka menyebutnya Eloh. Terus kalau dia sudah memperkenalkan YHWH, nama pribadi yang mana yang dimaksud? Wilayah tempat mengagungkan namanya yang mana dimaksud? Sementara Israel sampai hari ini menyebutkan nama YHWH saja mereka takut, apalagi mengagungkannya. Beda dengan Islam, sudah ada wilayahnya. Sepanjang hari, sepanjang detik, nama Allah diagungkan tanpa henti-hentinya. Pada masa Musa dikatakan, jika nanti aku telah menunjuk wilayah di mana namaku diagungkan di sana, terlalu jauh dari tempatmu, maka silahkan kamu berkorban di tempatmu dan kamu nikmati sesuka hatimu. Pertanyaannya, kalau YHWH itu nama pribadinya Allah, kenapa pada masa Musa dia sudah menerangkan? Kenapa pada masa Abraham memperkenalkan diri dengan menggunakan YHWH? Jadi YHWH itu adalah Tuhan, maksudnya sang Tuhan, sang hidup lagi menghidupkan. Itu yang dimaksud, bukan nama pribadi itu. Makanya ketika datang dalam Quran, innani ana Allah la ilaha illa ana. Nah, nanti setelah Allah sudah menunjuk tempat di mana namanya akan diagungkan, barulah Allah mengatakan, aku inilah Allah. Tidak ada Tuhan, hanya ada aku. Tuh. Jadi tidak ada Tuhan, hanya ada aku. Tidak ada sang pencipta, yang ada hanya aku. Akulah sang pencipta itu, bukan yang lain. Nah, seperti itu sahabat-sahabat sekalian. Speechless kita dengarnya, Bang. Ya, merinding. Silakan yang lain tidak bertanya. Boleh bertanya. Boleh tanya. Nah, boleh tanya. Oh, silakan. Ini makanya kalau punya kuping didengarkan. Saya tadi kan ngomong, silakan yang tidak bertanya. Oh ya udah kalau gitu nggak bertanya. Ya udah. Nah, itu kan. Saya yang tidak bertanya. Ya silakan, kalau tidak bertanya saya persilakan untuk bertanya. Silakan. Baik, terima kasih Bang Zulfikar yang membuat bingung kita, sama seperti Trinitas. Jadi apa ya, merinding ya mendengarkan penjabaran dari Bang Zuma tadi, bahwa setiap ayat itu justru kalau diteliti, dibaca dengan detail dan benar, maka justru akan bertemu gitu, akan bertemu yang namanya kebenaran itu gitu. Saya tuh dengerin Bang Zuma ngomong tadi itu jelek dalam hati saya, ya Allah memperkenalkan namanya kepada umatnya Muhammad SAW gitu. Ya benar gitu, karena orang Kristen sendiri pun bingung dengan nama Tuhan mereka gitu. Ya itu dia. Saya cuma mau saya mau kasih oleh-oleh sedikit ini. Bentar, Bang Zuma. Boleh nggak? Bentar, Bang Zuma. Ini aduh, sinyalnya Mbak Rifa. Yahweh, Yahweh, Eli, Immanuel, tapi Yesus nggak pernah. Silakan lanjut. Ya, makanya sinyalnya perlu diruqyah ini. Silakan Mas Zuma ditanggapi dengan terputus-putus tadi. Silakan ditambahi Mas Zuma. Oke, saya cuma mau kasih penegasan sedikit. Ya, saya yakin sahabat-sahabat di sini punya kelebihan yang saya tidak punya gitu. Ketika sahabat-sahabat Kristen mengatakan Allah itu Zat, umat Islam itu menyembah Zat, tolong balik tanya kepada sahabat Kristen, ada nggak ayatnya Allah itu Zat? Ada nggak hadisnya Allah itu Zat? Pasti mereka tidak akan pernah bisa menemukan. Karena kenapa? Allah itu memang bukan Zat, dalam arti kata Zat dalam bahasa Indonesia. Nah, bagaimana kemudian ada pemahaman Allah itu Zat? Muncul pertama kali itu ketika Rasulullah SAW berkata, jangan kamu berpikir tentang pribadi Allah,
Jangan kamu berpikir, jangan kau bertanya, jangan kau mencari tentang hakikat Allah dalam arti kata pribadinya. Nah, itulah yang kemudian mereka katakan, oh, zat Allah artinya Allah itu adalah zat. Coba. Jadi ini kesesatan berpikir mereka yang mereka bangun, kemudian mereka tanyakan, mereka nobatkan terhadap Allah. Oh, ternyata Allah itu adalah zat. Enak di kita dong, karena sembahan kita itu adalah roh, dan makhluk itu bisa hidup karena adanya roh. Mereka lupa kalau Tuhan mereka itu adalah roh. Mereka lupa pernyataan demi pernyataan dari bapak-bapak gereja mengatakan bahwa roh yang ada pada diri Yesus itu adalah sang pencipta alam semesta itu. Satu, berarti Maria melahirkan sang pencipta alam semesta. Nah, lalu bagaimana kemudian bisa kita jadikan sebagai sandaran bahwa roh itu bukan Tuhan, tetapi dia adalah tapi dia adalah pencipta roh. Jangan pakai Al-Quran, jangan pakai hadits, terlalu jauh mereka untuk berpikir. Cukup kita menggunakan dalil Lukas 4 ayat 18. Roh Tuhan ada padaku, sebab ia sudah melantik aku untuk memberitakan kabar baik. Yohanes 17 ayat 8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Berarti posisi Lukas dengan posisi Yesus, kalau Yesus dituhankan oleh karena dia memiliki roh Tuhan, maka Lukas wajib hukumnya juga adalah Tuhan. Yesus Tuhan 100%. Apa buktinya? Karena pada dirinya ada roh Tuhan, kata sahabat-sahabat Kristen, ya kan? Nah, bagaimana dengan pernyataan Lukas 4 ayat 18? Roh Tuhan ada padaku, sebab ia sudah melantik aku untuk memberitakan kabar baik. Berarti Lukas juga adalah Tuhan. Yesus, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Lukas, ada roh pada diriku, dilantik oleh Tuhan untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang miskin. Berarti Lukas juga adalah Tuhan. Nah, itu satu. Kedua, kalau Allah mereka itu adalah roh, coba kita lihat bagaimana kemudian penggambaran yang dilihat oleh rasul mereka di Pulau Patmos. Aku melihat, Aiti dalam bahasa bahasa Yunaninya. Aku melihat. Saya melihat. Berarti yang menulis di Pulau Patmos ini Naciniki, Naliaki, kalau orang sini bilang. Apa kalau bahasa Jawanya itu? Dia melihat. Ya. Jadi dia melihat sosok Tuhan mereka yang berupa roh di dalam Wahyu 5 ayat 6. Aku melihat di tengah-tengah tahta dan 4 makhluk, dan ada tua-tua, kata dia, sosok anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Theon yang diutus ke bumi. Sekarang pertanyaannya, agama mana di muka bumi ini yang pede-pedean mengatakan Tuhannya adalah roh? Tentu sahabat Kristen, bukan? Lalu kemana politeisme, Helenisme Stoa, penyembahan Baal yang juga menyembah roh-roh? Kemana mereka? Kok hilang? Ternyata mereka menyatu di dalam Kristen. Nah, gelombang inilah kemudian yang memberikan asupan kekuatan kepada gerakan Kristen dari Eropa, dari Romawi, dari Yunani. Ternyata mereka mengganti cangkang, tapi isinya sama, mengajarkan penyembahan terhadap roh-roh. Tuhan kami adalah roh, Allah itu adalah roh. Kalau Anda tidak percaya Tuhan kami adalah roh, lihat apa yang dilihat oleh Rasul kami di Pulau Patmos. Dia nyata dengan penglihatannya, melihat sembahan kami yang berupa roh. Wahyu 5 ayat 6.
Itulah ketujuh roh Theon, roh Tuhan, roh Theos yang diutus ke bumi. Berarti dia jamak, roh. 7 roh berarti roh. Berarti mereka menyembah roh. Karena 7 roh Tuhan mereka diutus ke bumi. Berarti penyembahan terhadap roh. Agama mana sih yang kita tahu menurut sejarah yang menyembah terhadap roh? 1. 2. Roh yang disembah yang seperti apa? Apakah roh setan? Bukan roh setan. Roh gentayangan juga bukan. Tapi apa menurut penglihatannya yang mereka sembah adalah roh binatang bertanduk 7, bermata 7. Apa ada yang bisa nyangkal ini? Apa ada teman Kristen yang bisa nyangkal ini? Kalau sosok sembahan mereka adalah roh. Roh seperti apa? Ya, tanya aja diri Anda. Tanya aja penulis kitab Anda. Apa yang Anda imani terhadap kitab Wahyu? Oh, kitab Wahyu itu adalah pengungkapan. Ya. Kitab Wahyu itu adalah sebuah nubuatan. Kitab Wahyu itu adalah penglihatan. Kitab Wahyu itu adalah mimpi. Firasat seorang nabi terhadap apa yang akan terjadi dan telah terjadi. Oh gitu? Iya. Bagaimana dengan kitab Wahyu ayat 7, Wahyu 5 ayat 6? Oh, itu adalah jemaat mula-mula. Oke, itu adalah jemaat mula-mula. Disiplin ilmu apa yang Anda jadikan sandaran? Layaknya umat Islam ketika dikatakan di dalam Al-Quran, zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Kitab ini diwahyukan, tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Bagaimana kemudian umat Islam bisa memahami bahwa kitab yang dimaksud itu bukan Taurat, bukan Injil, bukan Zabur, tetapi adalah Al-Quran? Maka dibutuhkan disiplin ilmu bernama lugat, nahwu, saraf, dan juga tentang usul fikih, kaitannya dengan itu. Itu disiplin ilmu yang digunakan kemudian untuk mengetahui zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ternyata kitab yang dimaksud harus dijelaskan di dalam kurung itu adalah Al-Quran, bukan Taurat, bukan Zabur, bukan Injil. Dengan disiplin ilmu, kaidah ilmu yang sangat jelas tuntunannya di dalam Islam. Nah, Anda mengatakan bertanduk 7 dan bermata 7 dan itulah ketujuh roh Theos yang diutus ke muka bumi. Anda katakan dengan penafsiran Anda, dengan asumsi Anda bahwa itu adalah 7 jemaat mula-mula. Disiplin ilmu apa yang Anda jadikan sandaran untuk mengatakan itu? Imani saja. Ya sudah, kalau gitu kita tepuk tangan aja buat teman-teman Kristen. Intinya Tuhan mereka adalah roh. Kita harus bangga akan kejujuran mereka. Lanjut. Boleh tidak bertanya? Boleh. Silakan ya, Hendres itu ada Boim Koplak sama M Yusuf. Silakan Mas Boim, habis itu Mas Yusuf ya. Oh ya, baik. Terima kasih. Diwawancarai aja, mumpung ini belum ngantuk. Kalau ngantuk nanti kita ditinggal sama Mas Juma itu. Oh, siap. Bikin pertanyaan yang banyak supaya nggak ngantuk Mas Juma. Siap, 86 dikondisikan. Baik. Gua terakhir. Apa? Aku terakhir. Ya Allah, ngono ya. Gua terakhir. Nggih, Mas. Kula ajeng tanglet ke Bang Zuma nggih. Menawi kula di mulai. Enggak, nggih, Mas. Ini, Bang. Rep nanti. Kula arepe teng griyane panjenengan. Pripun? Jenengan wonten teng griya napa mboten? Saenake dhewe. Ya. Gini. Lanjut pertanyaannya, lanjut biar nggak ngantuk Mas Juma. Pertanyaannya yang berat ya. Kalau bisa itu 10 kilo gitu pertanyaannya. Ini pertanyaan sangat berat sekali ini, sangat berat sekali. Beratnya 1 ton. Masya Allah. Jadi begini Pak, saya tuh bingung ya. Saya pribadi tuh bingung. Ajaran yang diajarkan Yesus kepada mereka tuh seperti apa sih yang mereka imani. Setiap aku ngeliat gereja satunya lagi, kok cara ibadahnya mereka berbeda-beda. Kok gak sama dengan kita gitu loh. Terus yang diinut itu bahasa Indonesianya apa ya? Yang diikuti itu siapa gitu loh. Monggo dijelaskan. Kula manut. Jadi gini, boleh saya jelaskan sedikit ya. Siap. Yang banyak Mas. Ini kan pertanyaan pernyataan antum kan hanya berdasarkan perasaan, ya toh? Nah, saya pun akan membalasnya dengan perasaan. Ada 2 hukum
ada dua hukum yang kemudian menjadi hukum kekal dari Allah yang kita yakini pernah berfirman kepada nabi-nabi sebelumnya. Hukum kekal yang pertama adalah sunat. Sunat ini ada dua, sunat biologis dan juga sunat hati. Itu yang pertama. Yang kedua adalah hukum kekal perpuluhan. Yang mana kira-kira yang memberatkan dan yang mana kira-kira yang mengenakkan pemuka-pemuka mereka? Perpuluhan. Nah, itu. Kenapa kemudian perjanjian kekal yang satu dihilangkan? Biar enak. Jawabannya, karena pada mulanya ajaran ini diperuntukkan untuk non-Yahudi, untuk mengganti cangkang. Itu tadi. Kalau selama ini mereka menyembah Theos, Zeus, Plato, kemudian Arisis, kemudian Horus, itu fiktif. Tetapi di bawah kekuasaan Romawi yang menganut ajaran politeisme, Hellenisme Stoa, itu dia melihat dengan mata kepala mereka sendiri ada sosok manusia dari Bani Israel yang mampu membuat orang mati bangkit, yang mampu mereka lihat dengan mata kepala sendiri. Orang buta mampu dia kasih melihat, orang lumpuh dia kasih berjalan. Apa yang muncul pada masa itu? Wah, ini benar Zeus ini yang diceritakan dari nenek moyang kita nih. Dia ini nih orangnya nih. Akhirnya muncul propaganda merubah ajaran-ajaran mereka dengan cangkang baru. Isinya adalah isi lama. Nah, apakah ajaran ini ketika kita melakukan penyelidikan secara formal atau secara non formal, adakah surat-surat mereka ini ditujukan kepada Bani Israel? Misalnya Timotius, Galatia, Roma, Ibrani, Teleskomania. Adakah surat ini ditujukan kepada pemukiman orang Yahudi Bani Israel? Tidak ada. Semuanya ditujukan kepada mereka yang memang sudah menganut ajaran Trinitas. Maka dengan mudah mereka besar, dengan mudah mereka kuat, karena mereka menguasai, mereka penjajah masa itu dan masa-masa seterusnya. Lebih cepat mereka berkembang. Tapi berkembangnya dari mana? Bukan dari asal usulnya Yesus Nazaret, bukan, tapi dari Eropa yang memang sudah besar dari sananya Trinitas itu. Nah, lalu kembali kepada hukum tadi. Apa yang dihilangkan? Semua yang hura-hura jangan dong. Kemudian masalah perpuluhan. Perpuluhan ini tidak dihilangkan. Padahal kalau kita berbicara sejarah ya, semua sahabat pasti tahu, yang berhak mendapatkan perpuluhan adalah keturunan Lewi. Orang-orang yang memang sudah dinisbahkan menjadi imam, yang kesehariannya hidupnya memang bukan untuk dunia, hidupnya memang untuk ajaran agama tok, mengajarkan Taurat tok, mengajarkan Talmud tok, mengajarkan syariat peribadatan tok. Itu kerja mereka. Mereka tidak bertani, mereka tidak jadi nelayan. Kenapa? Karena setiap saat mereka sebagai imam hanya makan dari nafkah perpuluhan. Bagaimana sekarang? Saya kalau mau bikin jemaat, saya dapat perpuluhan, padahal saya bukan dari suku Lewi. Itulah kemudian dilanggengkan. Tapi perjanjian yang satu dihilangkan, dirubah dengan perjanjian hati. Nah, ini juga salah konsep. Sunat hati itu diperuntukkan kepada Bani Israel karena kata Musa dari sejak zaman dulu, sedangkan aku masih hidup, sedangkan aku masih ada di tengah-tengah kalian sudah kuperlihatkan bagaimana Hasem, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan dengan matamu sendiri, di matamu sendiri. Kamu lihat mujizat laut bisa terbelah, tongkat bisa menjadi ular, tapi kamu tetap saja memperlihatkan tegar tengkukmu, tanganmu terhadap Allah. Apalagi nanti ketika aku mati, kata Musa. Nah,
Maka karena itulah mereka dikenal sebagai umat tegar tengkuk, pembangkang, sombong, angkuh, tidak mau sujud kepada Allah. Maka muncullah sunat hati. Sunat hati itu apa? Hilangkan kesombongan, taat kepada perintah Tuhan, taat kepada Torah, taat kepada syarat-syarat untuk menjadi seorang Yudaism. Itu yang dimaksud sunat hati, menghilangkan kesombongan, meninggalkan pengingkaran terhadap Allah. Itu yang dimaksud sunat hati. Jangan sombong terhadap perintah Tuhan, tapi tunduk hatimu kepada apa yang Hasan inginkan. Itu yang dimaksud sunat hati, tapi mereka salah artikan gitu. Jadi ini terlalu jauh kayaknya ya dari pertanyaannya. Kayaknya nyambung deh, soalnya kan dilihat dari Saya lagi dong. dibicarakan sama Bang Zuma itu ada benang merahnya itu, ada konektivitasnya antara apa yang saya tanyakan di ajaran yang mereka lakukan dengan yang aku lihat di gereja-gereja kan kadang beda-beda dengan apa. Kalau kita kan gimana tata cara sholat itu bagaimana kan memang udah diajarkan, terus gimana kita ibadah kan udah diajarkan. Mereka kok beda-beda antara satu dengan yang lain, bahkan bisa dibilang Oke, baik, saya paham. Nah, paham ya arahnya kemana, paham? Baik. Nah, kenapa mereka itu tidak seperti dengan ajaran agama Islam? Mau kita kemanapun di belahan dunia ini, ketika baca Al-Fatihah pasti kita tahu loh, itu Al-Fatihah pasti. Mau kita kemanapun di belahan bumi ini, ketika ada orang membaca surah Al-Ikhlas, tahu pasti Al-Ikhlas. Itu ya kan? Nah, kenapa mereka? Pijakannya sederhana. Galatia 5 ayat 1. Dengan matinya Yesus, maka kita dibebaskan dari aturan-aturan Tuhan, bahkan dimerdekakan dari kuk penghambaan. Jadi mereka tidak menghamba pun tidak apa-apa. Yang penting mereka itu mengimani dengan mulutnya dan diyakini sepenuh hati Yesus itu adalah Tuhan. Selesai perkara. Jadi masalah konsep ibadah, ada yang hari Sabtu, ada hari Minggu, ada yang pagi, ada yang siang, ada yang menghadap ke timur, ada yang ke barat, ya, untung nggak ada yang menghadap ke langit. Itu biasa aja, biasa itu. Tapi kalau dibilang syariat, itu mereka sudah tidak terikat. Dengan matinya Yesus di tiang salib, kita dibebaskan dari hukum Taurat. Apa hukum Taurat itu? Jangan ada ilah lain di hadapanmu. Jadi kalau ada ilah lain di hadapanku, nggak apa-apa. Karena aturan itu sudah dibebaskan kita. Mau menyembah batu, mau menyembah gunung juga boleh. Karena Yesus sudah membebaskan kita dari hukum Taurat. Jangan mengingini istri orang. Setelah Yesus datang mati untuk kita, boleh. Bebas. Kita dibebaskan dari aturan-aturan. Bahkan dari kuk penghambaan pun kita dibebaskan, kita dimerdekakan. Galatia 5 ayat 1. Galatia 5 ayat 2. Barang siapa yang bersunat, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Jadi mau kayak mana lagi coba? Hidup mau seperti apa lagi yang mereka bebani dalam hidup ini? Tidak ada. Nggak ada. Orang yang ikut debat, satu, muatannya sebenarnya, jujur kalau saya mau bilang, muatannya teman-teman Kristen itu ikut debat lebih besar daripada menutupi keraguannya terhadap keyakinannya. Percaya saya itu. Anda harus percaya itu. Orang yang masih berada di gereja, tidak keluar di dunia gereja, itu masih yakin bahwa agamanya benar. Tapi mereka yang sudah keluar untuk berdebat dengan umat Islam, membawa kitab suci mereka, sebenarnya mereka hanya mencari jati diri. Hanya saja hidayah Allah belum datang. Itu yang perlu harus digarisbawahi. Jadi makanya kalau berdebat dengan orang Kristen, orang bilang saya emosi, tidak. Saya memang begini caranya. Saya tidak emosi karena saya kasihan sama mereka. Ragu mereka terhadap agamanya, bimbang mereka, sehingga muncul menjadi seorang pendebat untuk mencari pundi-pundi keyakinan terhadap benarkah Yesus itu adalah Tuhan. Itu yang mereka alami. Itu yang mereka rasakan. Kenapa saya tahu? Ya, teman-teman yang sudah mu'alaf itu kadang datang mukul saya dari belakang. Aduh sampean, coba nggak ketemu kamu, saya masih jadi hewan sampai hari ini. Padahal dia yang paling gigih loh, nantang kita, menghujat Rasulullah, mengata-ngatai Allah dengan sangat luar biasa. Begitu ketemu, entah itu di mall, entah itu di mana, menetes air matanya.
So, kamu kalau dilihat dari segi penampilan nggak percaya saya kalau kamu bisa membawa hidayah buat saya. Dari caramu berpakaian, dari caramu bergaul, saya nggak percaya kalau hidayah itu datang dari kamu. Tetapi yang namanya kebenaran, mau tidak mau, ya kalau Anda masih menggunakan akal, begitulah Allah membawa hambanya kepada jalan yang benar. Ada saja jalannya. Nah itu tadi. Jadi kenapa mereka itu beda antara satu dengan yang lainnya? Karena pijakannya itu sudah tidak ada. Dengan matinya Yesus, maka mereka dibebaskan dari hukum Taurat. Nah, coba kita teliti dengan baik. Ya, Tuhan mengutus para nabi. Ending utusannya di luar daripada Al-Quran adalah Taurat. Betul? Di dalam Taurat ada 600 hukum. Itu dibebaskan mereka. Nah, setelah mereka bebas dari hukum Tuhan, kira-kira mereka mengikat diri dengan aturan siapa? Nggak tahu. Kalau aturan Tuhan saja mereka sudah batalkan dengan matinya Tuhan di dalam konsep mereka. Tuhan datang bunuh diri untuk menebus mereka dari aturan-aturan Tuhan itu sendiri. Nah, sekarang mereka mengikat diri mereka dengan aturan siapa? Aturan sendiri. Nah, cuma satu aturannya. Apa itu? Kami kan ajaran kasih. Kami kan kasih. Kalian kan tidak. Begitu ditanya, coba Anda bandingkan, Kristen memiliki ajaran kasih seperti apa yang tidak dimiliki oleh agama lain? Pasti diam. Pasti mingkem. Gak bisa dia berucap. Oh, di Kristen itu beda dengan Islam. Ajaran kasihnya di Islam, di Kristen itu luar biasa, Pak. Apa itu? Ya kami kalau ditampar di jalan, kami kasih pipi yang kiri, kasih yang kanan juga. Apakah itu betul? Tidak. Itu teori. Itu teori. Itu ada obat kuping. Obat kuping. Itu intinya obat kuping. Kenapa? Karena kasih, puncak kasih yang dimaksud oleh Yesus adalah ketika orang-orang ini melakukan perkataan-perkataan Yesus. Apa di antaranya? Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Kalau mereka mengasihi Yesus, maka mereka wajib hukumnya percaya Yesus diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Berarti jangan jadi Kristen dong. Jangan, minimal jadi ateis. Kalau kamu mengasihi Yesus, Yohanes 14 ayat 15. Kalau kau mengasihi aku, maka engkau akan mendengarkan perkataan-perkataanku. Terlepas daripada itu, Yesus pun lebih menegaskan lagi di dalam Yohanes 10 ayat 27. Apa kata Yesus? Aku mengenal muridku. Muridku mengenal aku. Mereka muridku mendengarkan perkataanku dan mengikuti aku. Jelas kan? Sederhana bagi orang-orang yang berpikir. Yesus mengatakan, aku mengenal muridku. Artinya, aku mengenal pengikutku. Pengikutku mengenal aku. Aku dan pengikutku saling kenal mengenal. Kami saling kenal mengenal. Kami akrab. Nah, kenapa bisa? Syaratnya apa? 2. 1, mereka mendengarkan aku. Kedua, mereka mengikuti aku. Nah, sekarang sederhananya, teman-teman Kristen menyembah Yesus ikut siapa? Teman-teman menyembah Yesus mendengarkan perkataan siapa? Coba tanya. Pernahkah Yesus berkata, sembahlah aku? Tidak. Jadi Anda mendengarkan perkataan siapa sampai Anda menyembah Yesus? Mendengarkan perkataan Paulus. Berarti Yesus tidak mengenal Anda. Karena jelas akidahnya Yesus. Aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku, mereka pengikutku mendengarkan perkataanku, lalu mereka mengikuti aku. Aku sujud menyembah kepada Allah, pengikutku wajib dong sujud juga menyembahnya kepada Allah. Aku mengakui diriku sebagai utusan Allah, pengikutku wajib dong mengakui aku juga hanya utusan Allah. Aku ibadah Sabat, mau tidak makan babi, sujud, puasa, sunat, pengikutku wajib dong mengikuti aku. Jadi kalau ada orang mengaku pengikut Yesus, percaya kepada Yesus, tapi tidak melakukan, tidak mendengarkan apa yang menjadi ajaran Yesus, apa yang menjadi kurikulum pengajaran Yesus, ketika mereka dengan mulutnya memuji Yesus dengan nama Tuhan, Syed, lalu mengatakan Yesus itu adalah guru, tetapi mereka tidak menjadikan sebagai suri teladan.
percuma kan? Nah, belum lagi ketika Yesus mengatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Sudah tahu Yesus itu jalan, sudah tahu Yesus itu kebenaran, sudah tahu Yesus itu hidup. Tapi kenapa masih disembah? Katanya Yesus itu jalan, katanya dia adalah kebenaran, katanya dia adalah hidup. Kenapa disembah gitu loh? Sementara Yesus kan sudah mengatakan, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Allah satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal aku sebagai utusan si Allah yang benar itu. Berarti aku cuma utusan, yang Allah cuma satu, yaitu Allah. Nah, kalau mau mendapatkan jalan, kebenaran dan hidup yang diajarkan oleh Yesus, yang mana kalau tidak melalui jalannya, tidak melalui kebenarannya, tidak melalui hidup yang dia janjikan, maka tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa. Nah, alhamdulillah, kita sebagai umat Islam telah mengikuti jalannya, telah mengikuti kebenaran yang dia bawa, dan syarat memperoleh hidup yang kekal menurut Yesus sudah ada di genggaman Islam. Sekarang Anda mau melepaskan genggaman Islam atau tetap di dalam akidah Islam? Wa'tasimu bihablillahi jami'a wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Sekira begitu sahabat-sahabat. Matur suwun, matur thank you. Monggo ditutup dengan panjenengan sing ajeng tanglet. Ali Imran. Silakan Mas Andi untuk dihandle. Saya lagi dong bentar gitu. Waduh. Terima kasih kesempatannya begitu. Pak Ustadz Juma menutup dengan surat Ali Imran 104 kalau nggak salah. Mantap itu. Begini Pak Ustadz Juma, saya mau bertanya. Ya, A, B atau C atau salah semua. Itu bukan multiple choice. Nanti Pak Rudiawan marah gitu. Ini saya selama ini sering mendengar saudara Juma kan sering berdialog dengan berbagai macam karakter dari umat sebelah begitu. Siap. Bisakah dijelaskan di sini? Bisakah dijelaskan di sini kira-kira siapa yang paling berkesan dari semua yang pernah diajak dialog itu, dan kesannya seperti apa? Apakah ada yang lucu atau ada yang memang yang menarik? Terus ada yang kira-kira yang intelektualnya di atas rata-rata tentang religi itu sendiri. Silakan. Itu aja sih sebenarnya. Makasih. Baik. Kalau secara religi ya, satu-satunya pendebat yang selama ini membuat saya tidak bisa melupakan dia, itu adalah Pak Martinale. Kenapa saya katakan beliau itu hebat? Karena dia dengan jujur mengakui umat Kristen itu tidak lagi menggunakan akal sehat di dalam beriman. Satu. Yang kedua, yang paling membuat saya terkaget-kaget adalah Rudy Yohanes. Saya tahu oknum ini, ya saya sebut nama aja kan, profesi kita kan sama, menyampaikan sebuah kebenaran menurut konsep agama kita masing-masing. Saudara Rudy saya kenal udah 10 tahun lebih. Ya. Sejak dia itu tidak masih menggunakan FB sampai kepada dia menggunakan Skype sampai kepada WA, Zoom dan seterusnya, saya kenal beliau itu. Tidak pernah sekalipun di dalam berdebat dia mengatakan Yesus itu tidak mati. Tapi karena proses belajarnya dia, siang malam kita dampingi dia, kita mendebat dengan dia, akhirnya sampai kepada titik sentral dia mengakui Yesus itu mati. Yesus itu tidak mati. Yesus itu tidak pernah menjadi mayat. Coba. Sementara konsep kekristenan adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Paulus dalam Korintus, jika Yesus itu tidak disalib, tidak ada kebangkitan, maka sia-sialah pemberitaan kami tentang Kristen. Berarti kalau Yesus itu tidak mati, berarti Kristen harus gulung tikar dong. Karena ternyata Tuhan tidak datang menebus dosa. Nah, lalu kemudian diplesetkan. Oh tidak, dia itu cuma tidur seperti tanda-tanda Yunus. Ketika Yesus bertanya jawab dengan orang-orang Farisi ya,
Dia bilang, Yesus mengatakan begini, oh angkatan jahat ini bertanya kepada, jika engkau adalah Mesias, tunjukkan apa buktinya, apa tanda-tandanya. Maka Yesus mengatakan, angkatan ini minta tanda dari saya, maka oleh kalian cukuplah tanda Yunus sebagai pembuktian. Nah, dari situlah kemudian saya pernah berdebat dengan beliau, dan saya ingat sekali. Saya katakan, kalau Yesus itu mati dan tanda Yunus sebagai pembuktian dasar pijakannya, maka saya tanya Anda, Yunus mati di dalam perut ikan atau hidup? Katanya hidup. Ya, Yesus gimana? Oh, dia harus mati katanya. Nah, sekarang berubah. Yesus itu tidak mati, tapi sama seperti Yunus. Dia hanya berbaring di perut bumi, tapi dia tidak mati. Nah, itu hal yang sangat menakjubkan buat saya. Hal baru di dalam dunia Kristen. Tapi karena dia ini banyak pengikutnya, si teman kita ini, maka pengikutnya sekarang juga sedikit-sedikit banting setir, ikut-ikutan mengaku bahwa Yesus itu tidak disalib, tidak mati. Sangat boleh jadi beberapa tahun kemudian mereka akan mengatakan Yesus tidak disalib, tapi langsung terangkat ke surga. Saat itulah mereka harus melafazkan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan, yang ada hanya Allah. Saya kira seperti itu, Bang. Dua orang ini sangat berkesan. Kalau yang berat untuk dihadapi, yang paling berat itu ini. Pernah nggak dengar suara itu benar kata dia. Itu memang benar kata dia. Peler kita itu adalah penubuatan Trinitas, dua biji dan satu. Nah, itu yang berat buat saya. Pak JJ berat. Lawan paling berat itu. Iya, karena antara mulut dengan hati, kepala tidak sinkron, tidak nyambung. Oh ya. Berarti kalau Pak Lamson, sebentar. Kalau Pak Lamson sinkron itu gimana? Kalau saya bayangkan itu perut hati, kepala. Kasihan kalau Pak Lamson itu. Sampai-sampai dia mengatakan, Tuhan kami itu bisa menjadi apapun. Mau menjadi babi bisa, menjadi tai juga bisa. Nauzubillahi min zalik. Kasihan saya dengan beliau itu. Kalau yang viral pendeta terkredit kan bisa jadi kodok. Nah, itu kan sudah biasa itu. Iya, betul. Kalau Uti Watimena dengan omnipresence-nya bagaimana? Kalau Uti Watimena itu dia kan muridnya Rudi Yohanes. Jadi kekuatannya dia adalah bagaimana kosakata itu bisa mereka lemparkan. Itu aja terus. Jangan dikalah nyerocos, pokoknya ngomong saja terus. Mau salah mau benar, pokoknya ngomong saja. Ukuran belakang menang atau tidak, yang jelas ngomong saja. Karena menurut persepsi dia, yang dikatakan menang adalah ketika kita banyak memberikan argumen-argumen. Mau benar mau salah, yang penting ngomong saja terus. Gaspol remblong ya, gaspol remblong itu. Ating sopir keplek kernet. Kalau satu lagi, kalau MCK dengan moto Tuhan apa salahnya? Tuhan saya netek, apa salahnya? Tuhan saya tidur, apa salahnya? Gimana, Pak? Pak Jema, silakan, monggo. Lucu-lucuan aja. Jadi kalau MCK ini memang kadang menjengkelkan. Saya pribadi kadang jengkel. Kenapa saya kadang jengkel? Karena dia terlalu percaya diri gitu loh. Dia terlalu percaya diri. Dia membaca ayat suci Al-Quran, ya toh? Tetapi dia tidak memahami makhraj huruf, tidak memahami ilmu tajwid. Sementara umat Islam, apalagi sampai umur 36 tahun, ya, secara kejiwaan mereka ini, orang ini pasti dia tahu makhraj, dia tahu tasdid dong, dia paham tanwin, hukum-hukum nun mati dan tanwin, tahu dong dia mana fathah, mana harus dirafa dan seterusnya, pasti tahu lah dia kan. Tapi 36 tahun katanya dia bahas Al-Quran sampai ke akar-akarnya, sampai pada level dia mengatakan Al-Quran itu tertolak, yang benar itu adalah kitab kuning. Coba. Nah, ketika dia membaca ayat, dia tafsirkan sesuai dengan seleranya dia. Dia tidak mau seperti Edi Sidabuta, dia tidak mau apapun itu. Kata dia kalau kita mengaji ada alaq walau, dia tidak mau yang kayak gitu-gitu. Sementara pondasi Al-Quran pertama kali harus ikra. Makanya ayat pertama ikra. Kita disuruh membaca dulu baru bisa memahami. Dia lebih paham, tak mesti harus baca. Ini yang bikin jengkel. Makanya
setiap argumentasi dia membawa ayat suci Al-Quran, alhamdulillah teman-teman debaters ada yang sudah tahu, oh gini caranya untuk melumpuhkan beliau. Nah, sekarang itu dia sudah jarang untuk muncul berdebat ke grup-grup, sudah jarang. Satu lagi Pak Ustaz, itu kalau Pak Peter dengan moto inkarnasi dan sebagainya itu gimana kira-kira tanggapannya? Petro ini kepedean lagi, pedean kali dia. Dia itu sebenarnya hanya memahami tentang konsep exegesis, bagaimana dia memiliki pemikiran filsafat tentang dalil kitabnya, bukan tentang Al-Quran. Nah, kenapa kita lihat dia itu sering menghujat? Karena dia dikagetkan. Dikagetkan maksudnya gimana? Dia tidak tahu kalau umat Islam itu lebih paham gospel daripada dia. Nah, dia juga mau mencoba untuk mengatakan hal yang sama. Kita juga ini adalah umat terjemahan. Itu. Karena menemukan dirinya, ternyata saya sekolah tinggi-tinggi sampai S2 teologi, loh kok saya jadi dipecundangi gitu loh. Orang ini kok lebih paham kitab saya daripada saya. Maka cara bela diri yang paling ampuh itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu juga adalah umat terjemahan, kata dia. Saya tanya, apa buktinya? Loh, Allah Hasan, katanya Hasan ketika berfirman kepada Musa menggunakan bahasa Ibrani. Kenapa ketika dia berfirman kepada Rasulullah Muhammad SAW, kenapa pakai bahasa Arab? Berarti firman Hasan kepada Musa diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Berarti Tuhan itu adalah umat terjemahan juga. Ya, itu dia. Jadi dia lupa di dalam Al-Quran itu konsepnya jelas. Aku mengutus seorang rasul dengan menggunakan bahasa kaumnya. Tidaklah aku mengutus seorang kaum pun kecuali illa bilisani kaum, dalam bahasa kaumnya. Dia lupa itu. Oke, terakhir. Tapi ada satu debat spesial ya Pak Jol ya. Sebentar Pak. Terakhir, kalau menurut tadi terakhir terus. Ini Pak swasta yang sering di sini, monggo. Gimana? Swasta dan yang paling lucu siapa begitu? Yang paling lucu. Bentar Bang Handi boleh? Ini ada pemberitahuan dari Kusnadi ya, Satria Injil. Katanya mau nggak bahas apakah Allah itu adalah YHWH sama Bang Juma. Kalau mau dia masuk gitu. Sini saya aja deh yang lawan. Tergantung dari teman-teman. Saya nanya dong Bang. Tergantung Bang Juma aja sih. Itu materi dari tadi saya ngantri loh. Sering kali itu Bang, saya sama beliau, saya sampaikan ke beliau, Allah menjanjikan Ismail akan menjadi bangsa yang besar. Allah menjanjikan kepada Ismail bahwa dirinya akan menjadi Allahnya, sembahannya Ismail, keturunannya secara turun-temurun. Nah, apakah ada kekuatan yang bisa membatalkan dalil di kitab mereka bahwa Tuhannya Ismail dan keturunannya itu bukan Hasem, bukan Allah? Kalau ada, dalilnya mana? Sampai hari ini dia belum bisa tunjukkan. Berarti gini Bang ya, saya bilang udah keseringan gitu aja sama udah sering. Iya, udah. Terus gini Bang Juma, saya mau bertanya tadi panjang kayak kereta api nih antriannya. Boleh bertanya satu ya? Boleh. Gini Bang, mereka kan mengklaim bahwa Tuhan mereka itu adalah roh. Nah kalau kita lihat di Wahyu 5 ayat 6 itu kan binatang yang udah teler kayak gitu roh Allah juga begitu. Nah terus Tuhannya adalah roh. Datang perjanjian baru itu Tuhannya firman gitu. Nah lalu lama-kelamaan mereka mengklaim bahwa Tuhan mereka itu adalah Yesus. Jadi warna-warni beraneka ragam ini, pertanyaan saya begini Bang, bagaimana konsep ketuhanan menurut Yesus begitu? Bukan menurut kita Islam, tapi yang menurut Yesus. Makasih Bang.
Sabar, lagi minum dulu. Rupanya tidak, wajahnya tidak bisa kamu lihat, suaranya pun tidak bisa kamu dengarkan. Ya, itu sederhana. Jadi Yesus mengajarkan tentang konsep Tuhan. Shema Israel. Markus 12 ayat 29. Ya. Dia mengatakan Shema Israel. Artinya apa? Dengarkan, ucapkan, ya, maknai, saksikan bahwa Tuhan itu adalah Allah, Tuhan itu esa. Nah, konsepnya itu jelas. Kalau mau lebih detail lagi, dikatakan dalam Yohanes 4 ayat 22. Ketika dia bertanya jawab dengan orang Samaria, apa dia katakan? Aku menyembah Tuhan yang aku kenal. Itu kata Yesus. Kamu menyembah Tuhan yang tidak kamu kenal. Nah, bagaimana konsep Tuhan itu menurut Yesus? Satu, tidak serupa dengan apapun. Kenapa saya katakan tidak serupa apapun? Karena tidak ada orang yang hidup, tidak ada yang pernah melihat Bapa bisa hidup. Kedua, dia tidak serupa dengan apapun. Kenapa tidak serupa dengan apapun? Karena tidak ada yang pernah melihat wajahnya. Kalau diserupakan dengan roh, memang roh bisa dilihat. Kalau diserupakan dengan burung merpati, memang pernah lihat Allah. Kalau diserupakan dengan manusia, memang pernah lihat manusia. Tidak, makanya Yesus katakan, sudah sekian lama kamu bersama aku, Ananias, tapi kenapa engkau bertanya, manakah, tunjukkanlah Allah itu kepadaku. Artinya, saya sudah bilang, kamu tidak bisa melihat wajahnya, suaranya pun tidak bisa kamu dengarkan. Lu masih bertanya, mana Bapa itu? Makanya Yesus mengatakan, siapa yang melihat aku? Dia melihat Bapa. Artinya, cukup kamu lihat pekerjaan-pekerjaanku. Karena apa yang aku kerjakan atas perintah, atas instruksi Bapakku. Cukup kamu mendengarkan perkataanku. Sebab apa yang aku katakan bukan dari diriku sendiri, melainkan apa yang diperintahkan untuk aku sampaikan, aku katakan oleh Tuhanku. Itu sudah sangat jelas. Jadi konsep Tuhan menurut Yesus itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pernah mati sedetik pun, tapi dia adalah maha hidup. Yesaya 5 ayat 16. Tuhan itu maha tinggi, Tuhan itu maha suci. Artinya dia tidak pernah tersentuh kenajisan sedikit pun, apalagi lahir seperti manusia. Demikian. Ayo dong nanya. Saya juga mau nanya lagi. Wah, ini guru saya nih. Guru vokal. Ini Bang Zul, statement Abang tadi ini menarik. Saya bikin di chat ini. Tentang ayat di Lukas, bentar saya bacakan ayatnya ya. Ini buat kita semua nih. 4 ayat. Ketika orang banyak Lukas ini dengan paralel Lukas 11:29. Ketika orang banyak mengerumuninya itu, berkatalah Yesus, angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Berarti statement Yesus sudah jelas mengatakan bahwa angkatan itu adalah angkatan yang jahat. Nah, jadi kan pada Allah. Kedua adalah sesuai dengan tuntunan Nabi. Misalnya kalau zamannya Musa sesuai dengan tuntunan Musa, zamannya Isa alaihissalam sesuai tuntunan Isa alaihissalam, zamannya mungkin Nabi Yunus sesuai dengan tuntunan Nabi Yunus. Bisa lagi Pak, dikit lagi Pak, jangan dihilang dulu Pak. Screenshotnya Pak, share screennya. Saya minta tolong. Angkatan jahat itu selain tanda Nabi Yunus, yaitu tanda apa coba? Yaitu dengan walaupun sepertinya dia akan mati, tapi dia tidak mati di dalam perut bumi, kan itu. Nah, kenapa kok tiba-tiba di bahasa Yunani banyak yang memberikan saksi Yesus membuat mukjizat ini, membuat mukjizat itu gitu?
Sementara Yesus sendiri sudah katakan tanda yang dilihat oleh orang-orang jahat itu yang ada di sekitar dia, bahkan dipertegas di ayat yang satu lagi dengan mengatakan, kepadamu disampaikan ayat-ayat jelas tentang kerajaan surga, tapi kepada yang lain hanya sebagai perumpamaan agar walau mereka itu melihat dan mendengar, jangan sampai mereka bertobat dan diampuni. Artinya memang Yesus ini sudah gimana kalau kita pikir-pikir, Yesus ini kayak gini, kalian itu nggak akan pernah bertaubat, ya udah kalian tetap akan menolak, seperti yang Allah katakan di Al-Quran, wasawaun alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, kan gitu. Jadi Yesus ini sama dengan doktrin Islam gitu, karena orang yang memang hatinya ditutup Allah akan tertutup. Jadi Yesus pun berkata gitu, jadi kalian itu tanda-tanda yang kalian minta itu nggak akan kalian dapat gitu. Tapi justru anehnya Uti Watimena, debater-debater Kristen berbangga hati mengatakan, banyak saksinya Yesus membuat mukjizat, mana mukjizat nabimu? Nabimu mana mukjizatnya? Sementara Yesus sendiri mengatakan, gitu, aneh kan? Nah, jadi kalau kita telaah ayat-ayat Bible ini memang semakin jauh ya, kita akan justru menemukan kebenaran melalui Yesus, bukan melalui si Yohanes, bukan melalui Matius, tapi melalui Yesus yang dikutip oleh Yohanes, Matius, Markus gitu. Menurut saya gitu sih Bang, pertanyaan saya, bagaimana cara Bang menghadapi kengeyelan orang Kristen agar tidak agar stabil emosi dan stabil kondisi kejiwaan Abang, nggak seperti saya gitu. Saya kadang-kadang tuh mumet gitu, malas kadang-kadang saya menghadapi, kadang saya jadi aduh malas gue ngadepin orang ini. Jadi gimana caranya Bang, tips dan triknya gitu? Jadi sederhana sekali, tadi kita sudah ada singgung, sederhana sekali. Ketika kita meyakini Al-Quran itu adalah kalamullah, di situ ada secara spesifik digambarkan tentang orang-orang kafir. Nah, ketika kita mencari orang Samaria, kita kehilangan jejak. Ketika kita mencari orang Saduki, kita kehilangan jejak. Ketika kita mencari penyembah-penyembah dewa Baal, kita kehilangan jejak. Tapi ketika kita mencari penyembah-penyembah anak Maryam, kita akan dipertemukan. Nah, tipikal itu mana di dalam Al-Quran dijelaskan? Tentu dong, Al-Baqarah, dibutakan hatinya, ditulikan kupingnya, dibisukan mulutnya. Terus sebagai saudara, sebagai umat yang merasa pembawa rahmat, yang kepada binatang aja kita sayang, apa susahnya kita mencoba untuk menyampaikan risalah kebenaran ini, sementara kita paham bahwa seluruh makhluk Tuhan, apatah lagi manusia, sama-sama memiliki hak untuk mendapatkan hidayah di mata Allah. Kalau mereka sudah dikunci mati hatinya, kupingnya, lidahnya, terus kita datang juga dengan cara yang tidak disyariatkan menyampaikannya kepada mereka, maka tentu mereka akan semakin buta. Bagaimana kemudian ketika malaikat datang kepada Rasulullah Muhammad SAW, aku mampu mengangkat gunung ini untuk kujatuhkan kepada mereka sehingga mereka hancur lebur. Tapi Rasulullah mengatakan, lah, jangan. Mana tahu di antara keturunannya nanti ada yang beriman kepada Allah dan kepada aku. Sama ketika kita menghadapi orang-orang ini, ya sebisa mungkin pijakan pemikiran kita itu adalah sebagai syiar. Jangan bawa pribadi, tetapi bawa kemurnian dan kesucian agama ini kepada mereka. Sampaikan intisari kalamullah ini kepada mereka. Jangan dibarengi dengan kebencian. Meskipun pada dasarnya orang yang pernah belajar tentang proses belajar mengajar itu pasti memiliki metode. Ada kriteria-kriteria penyampaian, pola-pola kepemimpinan ketika menyampaikan sesuatu penjabaran. Tentu itu ada. Sehingga memang cenderung, oh Zulkifli ini marah, Zulkifli ini ngamuk, emosian dia, padahal dia tidak tahu. Kalau kita ini pernah belajar tentang metode dakwah, metode penyampaian. Nah, lalu kemudian itu sudah dari aspek Al-Quran. Nah, bagaimana kemudian aspek dari kitab suci mereka? Ya kita tentu harus kembali kepada apa yang dituangkan, yang mereka imani sebagai firman Tuhan. Nah, contoh, tadi kita membahas tentang Lukas 11 ya kan? Lukas 11 ayat 29 tentang angkatan jahat. Nah, manifestasi daripada itu di ayat 28-nya Nabiullah mengatakan kepada mereka,
Ya, kita pakai dua sisi agama. Nabiullah mengatakan kepada mereka, menurut kitab mereka, yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Ayat 28. Berarti yang kita hadapi ini orang yang tidak memelihara firman Allah, orang yang tidak mendengarkan firman Allah, berarti mereka ini adalah orang yang tidak bahagia. Apa yang dicontohkan oleh Rasulullah kepada kita ketika kita sedang menghadapi atau menjamu atau bertamu atau menerima tamu orang yang sedang tidak bahagia, gundah, kecewa, kemudian ragu terhadap keimanannya, berarti mereka ini tidak berbahagia. Nah, kita sebagai umatnya Rasulullah Muhammad SAW harus membuat dia bahagia. Dengan cara apa? Tertarik terhadap pengajaran yang dibawa oleh Nabiullah Isa alaihissalam, yaitu Islam. Lukas 24 ayat 36, Shalom alaihim, Islam untuk kalian semua. Seperti itu, Adinda yang cantik. Loh, Masya Allah, terima kasih kok ya sepi? Bang. Saya jadi merinding. Pada speechless semua. Speechless semua. Gak sepi ini Bang. Ini cukup ramai. Mantap sekali. Tapi kebanyakan Bang Zuma. Sekarang gini dibalik Bang Zuma harus bertanya kepada kita gantian. Masa kita aja yang tanya kepada Zuma? Gantian dong. Ayo gantian, silakan tidak bertanya. Ayo. Silakan tidak bertanya. Jangan gantian. Maksudnya gini, besok gantian kita jadi pemateri gitu. Betul. Kalau nggak ada saya dah. Apa nak? Jangan nanya. Oh iya, ini nanya. untuk Kalau gitu nggak nanya saya. Untuk HR, untuk HR, tolong operasi tadi ada perkusan masuk. Tadi ada perkusan masuk. Tadi sempat cooking, nggak tahu bisa masuk lagi atau enggak. Coba di ronda dulu di room H2H katanya tadi ada. Oh, di room, iya. Coba kontrol dulu. Iya. Cuman sayangnya kita kan kalau meniru Rasulullah mungkin agak berat. Ya kebanyakan kita meniru Umar bin Khattab. Nah, jadi ada yang coba-coba nyentuh Rasulullah, pedangnya Umar langsung keluar. Oke. Pokoknya gini Bang, kita ngucapin terima kasih sama Abang. Dan saya banyak belajar sama Abang. Jadi hari ini saya minta ridhonya buat Abang, ilmunya buat ke saya gitu. Aminin Bang. Insyaallah. Amin. Dengerin amin. Saya sudah belajar satu-satu. Ya, itu Bapak bisa lihat. Amin. Itu ijazahnya ya. Iya. Ijazahnya bisa guru gitu loh. Itu ijazah minta ridhonya biar bagus itu. Iya nggak apa-apa. Bang Ziad bener. Iya. Kita harus Bang Zuma harus keluarkan ijazah buat kita karena selama ini kita jadi murid dia nyuri-nyuri gitu, apalagi saya gitu. Iya, saya juga sama gitu loh. Dari ini saya minta resminya sama Abang, minta ridhonya ya. Nanti minta ridhonya buat semua Bang. Nanti dibuatkan sertifikat tanah semua ya. Saya terima dengan ikhlas. Amin. Berarti untuk Bang Jihad komplit ya, dari Edis sudah ada, dari Edis salah mengerti. Saya sebagai pakar Al-Qur'an. Bang Jihad tolong di kontak ini apa? Hijrah Mu'alaf. Turun masuk ke sini nanti kita bicara ya. Oke, dia disuruh ngundang saya ini. Dia ada ngajakin debat ini, dia si Gimin itu dia kan penghujat. Dari kemarin dipatahkan terus dia sekarang ini nih ke saya. Saya juga panggil nih Bang Jihad. Coba Bang Jihad ke sana dulu. Kalau saya ajak ke Zoom sini boleh kali ya? Siapa? Kismin. Gimin itu bukan Kismin. Gimin itu penghujat betul gitu. Nah, gitu penghujat betul. Ya boleh saja. Saya kan belum tahu karakternya. Udah seret aja ke sini. Coba saya nanti saya coba masuk sini ya. Ya, untuk yang di live comment YouTube saya akhiri dulu, kita menunggu sesi perdebatan dan ada nanti sesi yang cukup menarik. Maka itu jangan kemana-mana, cukup di sini saja. Tongkrongin saja channel-channel Muslim ya teman-teman. Jangan sampai ke channel-channel penghujat ataupun channel-channel Kristen. Besarkan channel Islam, selalu subscribe dan like agar dakwah kita bisa bergema seluruh dunia.
Amin amin ya. Amin. Oke, saya akhiri dulu. Saya akhiri. Ya Bang ya, saya Dosmi ya. Oke, saya akhiri untuk sesi ini, nanti kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.